Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam diskusi ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu iman dan Islam. Yang saya hormati Ibu Rifdah Farnidah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir tematik, dan yang saya banggakan teman-teman IAT 4D sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia, perwakilan dari kelompok 6 yang memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 6 oleh saya sendiri bersama saudari Siti Nur Alfiah dan juga Siti Deli Masruroh. Adapun materi yang kami bawakan berjudul Akhlak dalam Keluarga. Susunan acara pada diskusi kita hari ini adalah yang pertama, pembukaan, acara yang kedua, penyampaian materi, acara yang ketiga, sesi tanya jawab, acara yang keempat, arahan dari dosen pembimbing, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki susunan acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada pemakalah dipersilahkan. Materi yang pertama akan saya bacakan sendiri. Definisi akhlak dalam berumah tangga. Secara terminologi, akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada dan memanifestasikan nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Menurut Imam Ghazali, akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran. Keluarga adalah satu-satunya situasi yang pertama dikenal anak, baik prenatal maupun postnatal, dan ibulah yang pertama kali dikenalnya. Kedekatan ibu dengan anaknya terutama pada masa-masa bayi adalah suatu yang alamiah, yang dimulai dari proses reproduksi sampai dengan penyusuan dan pemeliharaan bayi. Terkait pendidikan akhlak, keluarga memang memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan akhlak bagi anak-anak. Akhlak baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam keluarga, metode aktivitas orang tua akan menjadi panutan bagi putra-putrinya. Akhlak yang mulia sebagaimana dikemukakan para ahli bukanlah terjadi dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, pembinaan akhlak pada putra-putri terletak pada kedua orang tua. Rasulullah SAW selaku uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang patut dicontoh telah membimbing umatnya dalam hidup berumah tangga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nur Alfiah. Kepadanya saya persilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban suami serta istri. Sejak pernikahan dinyatakan sah, maka status dua insan berbeda jenis telah berubah dari lajang menjadi pasangan suami istri. Kemudian sejak saat itu juga lahir hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Adapun kewajiban dari suami yang pertama yaitu memelihara, memimpin, dan membimbing keluarga lahir dan batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya. Yang kedua, memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga, terutama sandang, pangan, serta papan. Yang ketiga, membantu tugas-tugas sang istri, terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat sang istri menderita lahir dan batin yang mendorong istri berbuat salah. Yang kelima, dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak sewenang-wenang.
Adapun hak dari suami yaitu hendaknya istri taat pada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, terutama yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk memelihara anak. Sedangkan hak dari sang istri yaitu yang pertama hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah. Yang kedua, mendapat perlakuan yang baik dari suami. Yang ketiga, agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya yaitu menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, dan menjaga agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan semua yang dilarang oleh Allah. Sedangkan kewajiban dari istri yaitu yang pertama melayani apa yang menjadi kesenangan suaminya. Kedua, menganggap suami sebagai orang yang harus dihormati. Yang ketiga, bersikap lemah lembut dan sopan santun. Keempat, harus menerima dengan ikhlas hasil usaha suami. Bila suami sedang pergi, tidak berbuat hal-hal yang mencurigakan. Yang kelima, jika sudah mempunyai anak, harus pandai membagi waktu. Adapun yang terakhir, jika suami sering berbuat salah, carilah waktu yang baik untuk memperingatkan dengan cara yang halus sehingga tidak tersinggung. Dan adapun kewajiban bersama antara suami dan istri dalam keluarga yaitu saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, saling hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Yang keempat, memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi. Yang kelima, sabar dan rela atas berbagai kelemahan dari masing-masing. Yang kelima, memelihara dan melindungi keluarga agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Yang terakhir, memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anak-anaknya. Adapun materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Deli Masrur. Kepada Deli dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tafsir ayat akhlak dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran, surat At-Taghabun ayat 14-16 yang menjelaskan akhlak berkeluarga yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واعتقوا وأنفقوا خير لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Kemudian arti selanjutnya yaitu sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Kemudian arti selanjutnya yaitu maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu dan barang siapa dijaga darinya dari kekikiran mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Di sini ada beberapa penjelasan ya dari 3 tafsir. Yang pertama itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, surat At-Taghabun ayat 14 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ihwal istri dan anak bahwa di antara mereka itu ada yang menyebabkan lalai dari berbuat amal soleh. Nah, itulah sebabnya Allah taala berfirman, "Fahdharuhum", maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Menurut Ibnu Zaid disebutkan bahwa maka berhati-hatilah terhadap agamamu. Kemudian Mujahid mengatakan dengan sehubungannya makna ayat ini yaitu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum.
Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, yaitu seorang laki-laki dapat menyeret kepada pemutusan tali kekeluargaan atau kepada kedurhakaan kepada Tuhannya, dan laki-laki tidak mampu berbuat apa-apa karena hatinya dikuasai rasa cinta kepada seseorang selain menuruti semua yang diinginkannya. Next. Kemudian ayat 15 ini menjelaskan penjelasannya, yaitu harta dan anak merupakan cobaan. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maksudnya harta dan anak merupakan cobaan dan ujian agar Allah dapat mengetahui orang yang mentaatinya dan orang yang mendurhakainya. Kemudian dalam ayat 16 menjelaskan supaya bertakwa kamu sekalian kepada Allah menurut kesanggupanmu, yaitu sesuai dengan kemampuan dan potensi kamu. Nah, maka bertakwalah kamu menurut kesanggupanmu. Menghapus ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan dengan serta taatlah kamu sebagai orang-orang yang tunduk apa yang telah diperintahkan kepada kamu oleh Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu terlambat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, dan jangan pula melakukan sesuatu yang dilarang. Selanjutnya ada tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab menafsirkan surat At-Taghabun ayat 14 itu dalam tafsir Al-Misbah bahwa istri dan anak-anakmu itu memberikan kecintaan yang luar biasa. Walaupun mereka menampakkan kecintaan yang luar biasa, dan juga sebagian dari anak-anak kamu, kendati mereka menunjukkan kasih sayang dan kebutuhan kepada kamu secara berlebihan, sehingga istri dan anak-anakmu dapat memalingkan kamu dari tuntutan agama atau menuntut sesuatu yang berada di luar kemampuan kamu sehingga akhirnya kamu melakukan pelanggaran. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jangan sampai mereka menjerumuskan kamu dalam bencana. Dan jika kamu memaafkan kesalahan mereka yang dapat ditoleransi dan berpaling, tidak mengecam atau marah atas kesalahan mereka, serta mengampuni kesalahan mereka dengan tidak menyampaikan kepada pihak lain, maka Allah akan menutupi juga aib dan kesalahan kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat 15 surat At-Taghabun ini tidak lagi menyebut pasangan sebagai ujian, tetapi menyebutkan harta dan anak-anak. Ini sebabnya karena ayat di atas ini mencakup penyebutan salah satu dari yang telah disebutkan pada ayat yang lalu untuk mewakili yang lainnya. Di sini anak yang terpilih untuk mewakili pasangan karena ujian melalui anak-anak lebih besar daripada ujian melalui pasangan, karena anak lebih berani menuntut dan lebih kuat merayu daripada pasangan. Kemudian pada ayat 16 menjelaskan, setelah ayat yang lalu menjelaskan kedudukan anak dan pasangan serta memerintahkan berinfak, dalam ayat 16 ini menyatakan, jika kamu telah mengetahui penjelasan-penjelasan tersebut, maka bertakwalah kepada Allah menyangkut segala sesuatu, khususnya menyangkut anak-anak, pasangan, harta benda, serta laksanakan perintahnya sekuat semampu kamu dan jauhi larangannya. Nah, perintah ini kemudian dipertegas dengan menyatakan, dengarlah tuntutannya dan yang disampaikan Rasul-Nya, serta taatlah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dan menafkahkanlah harta yang baik untuk dirimu, karena yang dipelihara dari kekikiran hatinya berupa keserakahan benda, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ada tafsir Muyassar. Dalam ayat 14 ini, di dalam tafsir Muyassar menerangkan sebagaimana di antara para istri dan anak-anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian, mereka membuat
kalian sibuk dari menjalankan ketaatan pada Allah. Ada kalanya mereka itu justru menjerumuskan kalian untuk melakukan hal-hal yang haram dan menghalangi kalian dari melaksanakan kewajiban-kewajiban. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan dahulukan kehendak Allah daripada kehendak mereka. Nah, jika memaafkan kejelekan-kejelekan mereka, menghindari mereka, menutupi aib mereka, dan tidak membongkarnya, maka Allah akan membalas kalian dengan kebaikan serupa. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, menutupi aib-aib kalian, menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan kalian. Kemudian dalam ayat 15 menjelaskan bahwa sebagian istri dan anak bisa menjadi musuh, tapi semuanya itu berfungsi sebagai sarana cobaan. Demikianlah sebelum cinta terhadap harta benda dan anak-anak, yang harus didahulukan adalah menunaikan kewajiban kepada Allah yang dijamin Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa harta dan benda dan anak-anak berfungsi sebagai sarana cobaan bagi kaum mukmin, dan jika mereka menanggung cobaan tersebut, maka akan diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 16 ini menjelaskan bahwa perintah untuk berusahalah menjalankan ketaatan semampu kalian. Kemudian dengarkanlah wahyu dengan hati yang penuh penerimaan, taatilah Allah dan Rasul-Nya dengan mengerjakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Dan sedekahkanlah sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian dengan ikhlas karenanya. Barang siapa selamat dari sifat kikir dan gemar bersedekah, maka dia berhak memperoleh balasan karunia dari Allah. Dia akan beruntung memperoleh segala apa yang dia minta dan dia inginkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dipersilahkan kepada Sophia. Baik, kesimpulannya adalah pendidikan akhlak dalam keluarga merupakan pendidikan utama yang mana orang tua sebagai pemeran utamanya. Di dalam sebuah keluarga, orang tua adalah sebagai tokoh idola bagi anak-anaknya, di mana setiap gerak-gerik maupun tingkah laku orang tua selalu mendapat perhatian. Dari anak. Bahkan anak-anak lebih cenderung meniru tingkah laku orang tuanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah dan tafsir Muyassar yang dijelaskan dalam makalah dalam surah At-Taghabun ayat 14 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ihwal istri dan anak, bahwa di antara mereka itu ada yang menyebabkannya lalai dari berbuat amal soleh. Ayat 15 penjelasannya adalah harta dan anak merupakan cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maksudnya, harta dan anak merupakan cobaan dan ujian, agar Allah dapat mengetahui orang yang mentaatinya dan orang yang mendurhakainya. Sedangkan dalam ayat 16, di dalam tafsir Al-Misbah, jika kamu telah mengetahui penjelasan-penjelasan tersebut, maka bertakwalah kepada Allah menyangkut segala sesuatu, khususnya menyangkut anak-anak, pasangan, harta benda, serta laksanakan perintahnya sekuat dan semampu kamu, dan jauhi larangannya. Memasuki acara yang kedua, memasuki sesi berikutnya, yakni tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, di dalam makalah kan dijelaskan bahwa kewajiban seorang anak mematuhi kedua orang tuanya. Lalu, bagaimana jika ada pertentangan antara perintah dan larangan dari kedua orang tua? Baik, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, bagaimana tanggapan pemakalah mengenai istri yang bekerja untuk membantu mencari nafkah suami? Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Solihah. Pada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, jika ada seorang anak yang masuk Islam tetapi orang tuanya masih kafir, lalu bagaimana akhlak berinteraksi dengan keluarganya yang non-muslim? Baik, terima kasih Tiwi Alawiyah. Karena sudah ada 3 pertanyaan, kepada pemakalah saya persilahkan untuk menjawab. Saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Miftah. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika ada pertentangan antara perintah dan larangan dari kedua orang tuanya? Nah, jadi salah satu kewajiban utama yang diperintahkan dalam Al-Quran itu setelah tauhid dan menafikan syirik adalah menghormati kedua orang tuanya. Terkait dengan hal-hal yang dimana di antara kedua keinginan orang tua itu terdapat pertentangan atau perbedaan, sehingga seorang anak ini tidak bisa mengamalkan keinginan kedua orang tuanya, maka kita lihat ada 2 kelompok riwayat, yang mana dalam beberapa riwayat ihsan dan kebaikan kepada ibu itu harus didahulukan. Namun dalam riwayat yang lain, ayah adalah seseorang yang mempunyai otoritas paling tinggi atas anaknya. Nah, dari beberapa riwayat itu dapat disatukan dalam beberapa hal di mana otoritas ayah itu sudah ditetapkan, seperti dalam hal-hal pernikahan bagi seorang gadis, dan maka yang dibahas dalam hal ini adalah pemilik otoritas, yaitu ayah, yang harus didahulukan. Kemudian dalam hal-hal yang bukan merupakan urusan perwalian ayah, maka perintah ibu yang lebih dikedepankan. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Solihah. Bagaimana tanggapan pemakalah mengenai istri yang bekerja untuk membantu mencari nafkah? Kalau menurut saya, pada hakikatnya itu kan istri kalau bekerja atas dasar izin suaminya itu, hal itu diperbolehkan, dan ketika bekerja pun bukan berarti menjadi lepas tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya. Jadi si istri ini harus bisa mengatur waktu sebelum dan sepulang kerja untuk memenuhi kewajiban terhadap suami serta anak-anaknya kelak. Itu saya lihat.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Tiwi Alawiyah. Bagaimana cara berinteraksi dengan keluarga yang non-muslim sebagai seorang anak yang baru masuk Islam? Seharusnya sebagai seorang anak, dia terus-menerus memberikan nasihat dan mengingatkan kedua orang tuanya, mempergauli mereka dan berkata baik dengan mereka. Misalkan dia seorang yang kaya, maka dia harus berinfak kepada keluarganya yang kafir. Misalkan orang tuanya, dia tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya, juga tetap harus memberi nasihat kepada kedua orang tuanya dengan berbagai macam cara, menghadirkan kebenaran kepada mereka, baik melalui surat, buku, atau kaset-kaset, atau melalui video-video. Allah Ta'ala mewajibkan berbakti pada kedua orang tua dengan baik, meskipun keduanya masih dalam keadaan kafir. Sebagai seorang anak, dia harus tetap berbuat baik pada kedua orang tua dengan kebaikan di dunia. Sementara dalam agama, maka dia harus mengikuti agama yang benar meskipun menyalahi agama nenek moyangnya. Jadi dia tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebagai balasan terhadap kebaikan orang tuanya meskipun keduanya masih dalam keadaan kafir. Maka hal itu tidak menghalangi untuk menyambung atau berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun dia sudah masuk Islam. Akan tetapi jangan mentaatinya dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tetapi tetap menasehati dengan pelan-pelan orang tuanya agar bisa mengikuti langkahnya memasuki Islam. Mungkin seperti itu. Selanjutnya saya akan membuka termin kedua untuk pertanyaan. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya agar komunikasi antara suami dengan istri itu tetap berjalan dengan baik? Terima kasih. Ya, bagaimana cara peran orang tua dalam meningkatkan kualitas akhlak di lingkungan keluarga? Baik, terima kasih Wardatun Tania dan Tiara Rizkia. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Tiara. Cara peran orang tua dalam meningkatkan kualitas akhlak ya, dalam rumah tangga itu salah satunya dengan cara mencontohkan akhlak Rasulullah dan menerapkan syariat Islam ya. Kemudian saling mengingatkan kepada kebaikan dan untuk selalu mengikuti tuntunan Rasul dalam semua urusan keluarga. Mungkin cuma itu dari saya. Jika teman-teman pemakalah atau yang lain ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Wardah Pidania. Untuk menjalin komunikasi yang baik antara suami serta istri itu, yang pertama adanya keterbukaan antara suami ataupun istri. Jadi dalam berkomunikasi harus saling terbuka, karena dengan adanya keterbukaan itu segala macam persoalan bisa didiskusikan jika terdapat masalah. Dan keterbukaan juga memberi peluang untuk terbukanya informasi. Dan yang kedua ini ada empati. Yang ketiga sifat sifat positif atau dukungan, dan yang keempat ini ada kesamaan. Mungkin kepada teman-teman yang ingin menambahkan bisa dipersilakan. Baik, terima kasih pemakalah. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu dosen pembimbing. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kedengeran nggak? Kecil apa? Suaranya kecil nggak? Enggak, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, materi kita hari ini tentang akhlak dalam berumah tangga. Ya, tadi pemakalah menyampaikan mengenai akhlak anak, gitu ya, tentang akhlak anak terhadap orang tua atau sebaliknya, orang tua terhadap anak. Oke, di sini saya mau menyampaikan tentang akhlak suami istri, ya, atau kita sebut dengan muasyarah bil ma'ruf, gitu ya, pergaulan baik antara suami dan istri. Ini ada di surah An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karuha
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ayat ini sebetulnya ada sejarahnya ya, ada asbabun nuzulnya. Menurut Ibn Abbas mengatakan ayat ini turun karena tradisi jahiliyah menganggap wanita sebagai harta yang bisa diwariskan. Ketika suami meninggalkan istrinya, ya, suaminya wafat ya misalnya, maka ahli waris suami akan menguasainya sesuai keinginan mereka. Bisa jadi mereka nikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang mereka kehendaki, atau juga tidak dinikahkan sama sekali. Bisa jadi dulu pada masa jahiliyah, kalau ada seorang laki-laki yang sudah punya istri, kemudian si laki-lakinya wafat, maka istrinya dianggap sebagai harta yang bisa diwariskan. Gitu. Jadi si istrinya ini milik ahli waris si suami. Gitu. Bahkan ada yang begini, ada orang tua si suaminya, bapaknya si suaminya, ada yang menikahi istri anaknya itu. Atau ada juga yang memaksa si istri untuk dinikahkan ke orang lain. Gitu. Jadi seakan-akan istri itu harta benda ya, harta benda yang bisa diwariskan. Ada juga di riwayat lain mengatakan ada yang namanya Qais, ya. Kemudian Qais ini dia meninggal, dia punya anak. Qais ini meninggal, punya istri, punya anak laki-laki. Laki-lakinya sudah bujang. Ya, lalu ketika Qais ini meninggal, si anaknya ini berniat menikahi istri ayahnya. Gitu. Ini ya, sebelum turun ayat ini. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini bahwasanya ahli waris itu baik dari pihak orang tua gitu. Kalau anaknya meninggal kan ahli warisnya orang tua. Kalau orang tua yang meninggal maka ahli warisnya juga anak-anaknya gitu kan. Maka si istri ini tidak bisa diwariskan gitu ya, tidak bisa diwariskan kepada ahli waris suami. Maka di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritsun nisaa karha. Orang-orang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ya, kemudian kalimat selanjutnya wala ta'buluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Pada kalimat ini Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh menyusahkan istrinya. Menyusahkan istrinya dalam arti bisa jadi si suaminya menggantung nasib istrinya. Misalnya begini, ketika suami tidak menyukai istrinya, lalu ia mencegahnya untuk bercerai dan menikah dengan orang lain, dengan wanita lain, dengan tujuan agar istri menebus dirinya melalui proses khulu dan mengembalikan mahar atau sebagiannya yang telah diberikannya pada saat pernikahan. Sudah ya. Jadi suami itu tidak boleh menggantung nasib istrinya. Dia nggak boleh menyusahkan istrinya. Itu ada yang begini, si suami benar-benar nggak suka nih sama sifat istrinya, gitu. Lalu kemudian dia mempunyai niat supaya mahar yang sudah diberikan bisa kembali lagi, gitu. Apa yang sudah diberikan kepada istrinya, harta yang sudah diberikan kepada istrinya bisa kembali lagi. Nah, cara yang dia lakukan, dia nikah lagi sama wanita lain, ya, dengan tujuan, ya,
dia nikah lagi dengan wanita lain, tapi tidak diceraikan istrinya nih, digantung. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si istri ini dia minta khulu. Gitu. Khulu itu kan permintaan cerai istri, gitu ya. Kalau si istri yang meminta cerai, otomatis kan istri harus menebus, gitu. Harus mengembalikan maharnya, gitu. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi, nah ada pengecualian, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Tapi kalau si istrinya melakukan zina, ya, melakukan zina atau nusyuz. Nah, ini juga berkaitan dengan nusyuz ya. Membangkang kepada suaminya secara terang-terangan, pernah melakukan kewajibannya sama sekali misalnya. Maka suaminya boleh mengambil kembali mahar yang sudah diberikan. Ya, pengecualian dua ini ya. Kalau si istrinya melakukan zina, kemudian dia nusyuz, ya, menentang suami, membangkang kepada suami secara terang-terangan, maka suami boleh mengambil kembali mahar yang sudah diberikan. Tentunya ketika sudah cerai ya, sudah cerai, suami boleh mengambil kembali mahar yang sudah diberikan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Yang patut bagaimana? Seorang suami hendaknya bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, baik itu dari segi perbuatan atau penampilan. Sebagaimana perlakuan baik istri terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Baik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuan kalian kepada istrinya, sedangkan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku di antara kalian. Ya, bisa kita lihat ya, akhlak Rasulullah SAW kepada istrinya, terutama kepada Siti Aisyah ya. Bahkan ketika Siti Aisyah masih kecil pun, ya Rasulullah sangat menyayangi Siti Aisyah, gitu ya. Bagaimana sikap Rasulullah kepada Siti Aisyah supaya menjaga hatinya, gitu ya. Rasulullah SAW ketika itu pernah berlomba lari dengan Siti Aisyah radhiyallahu an. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu an mengatakan, ada kalanya Rasulullah menang atas diriku dan ada kalanya aku yang menang. Demikian itu terjadi sebelum aku bertubuh gemuk. Setelah aku bertubuh gemuk dan mendahulinya, maka beliau menyusulku seraya mengatakan, kali ini sebagai balasan dari kesalahan yang tadi. Jadi ketika Siti Aisyah masih kecil, ya Rasulullah sering mengajak main Siti Aisyah, ya, mengajak main lari-larian. Gitu. Kadang kata Siti Aisyah, aku yang menang. Kadang Rasulullah yang menang, gitu. Aku yang kalah. Gitu. Tapi ketika aku sudah besar, ketika aku sudah bertubuh gemuk, gitu, dan aku mendahului Rasulullah, kemudian Rasulullah menyusulku. Kali ini sebagai balasan dari kesalahan yang tadi. Ya. Kemudian ada lagi akhlak Rasulullah kepada istri-istrinya. Nah ini ya, ketika Rasulullah mendapatkan giliran, misalnya Rasulullah gilirannya dengan istri ketiga, ya. Maka Rasulullah SAW selalu mengumpulkan semua istrinya setiap malam di dalam satu rumah yang merupakan malam giliran beliau. Lalu ada kalanya beliau makan malam bersama mereka. Setelah itu masing-masing istri kembali ke tempatnya masing-masing kecuali yang digilir oleh beliau. Gitu. Ya, jadi ketika Rasulullah misalnya mendapat giliran harusnya dengan istri yang ketiga nih kumpulnya gitu. Tapi ketika malam hari Rasulullah selalu mengumpulkan semua istri-istrinya, ya, makan bersama gitu. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya mengakrabkan antara istri-istrinya ya, supaya tidak ada kecemburuan satu sama lain. Oke. Kemudian di akhir ayat dijelaskan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi maksudnya di kalimat ini, jika suami muncul rasa tidak suka terhadap istrinya, seperti misalnya mempunyai cacat pada tubuhnya,
atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi, maka hendaklah suami bersabar dan tidak terburu-buru untuk menceraikan. Bisa jadi rasa tidak suka itu dijadikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan anak yang soleh. Sehingga kita tidak suka berbalik menjadi rasa cinta, mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat dan pujian yang indah di dunia karena tetap menafkahi dan tetap berbuat baik kepada istri. Jadi kalau suami ya, kalau suami misalnya ada yang tidak suka dengan salah satu sifat istrinya, ini jangan terburu-buru menceraikan. Atau bisa jadi misalnya suami terpikat dengan wanita lain misalnya. Maka suami jangan terburu-buru menceraikan. Sabar dulu. Itu bisa jadi apa yang tidak kamu suka dari istrimu ini mendatangkan kebaikan dari Allah. Bisa jadi ya nanti Allah memberikan anak yang soleh gitu. Memberikan keturunan anak yang soleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La yafqaku mu'minun mu'minatan, in sakhita minha khuluqan radiya minha." Janganlah seorang laki-laki yang beriman, ya, seorang suami marah terhadap istrinya, terhadap seorang perempuan yang mukmin. Jika ia benci terhadap salah satu akhlaknya, maka dia bisa ridho dengan akhlaknya yang lain. Nah, jadi jangan lihat satu sisi saja kita. Jangan melihat salah satu sifatnya saja, tapi lihat sifatnya yang lain, kebaikannya yang lain. Gitu. Jangan sampai salah satu sifat yang tidak disukai suami lalu mengakibatkan perceraian. Nggak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini ada cerita ya. Ada cerita mengenai Syekh Abu Muhammad bin Abu Zaid. Ibnu Arabi menyebutkan, Abul Qasim bin Habib mengabarkan kepadaku di Al-Hidayah dari Abul Qasim Asl dari Abu Bakar bin Abdurrahman, ia berkata, Syekh Abu Muhammad bin Abu Zaid adalah orang alim. Ia mempunyai seorang istri yang berperilaku buruk, di mana istrinya tidak memenuhi hak-haknya dan menyakitinya dengan ucapannya. Sebetulnya kalau kita lihat ya dari istrinya Abu Zaid ini sudah termasuk nusyuz ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Zaid? Ia bersabar atas perlakuan istrinya. Lalu ia pun berkata, saya adalah seorang yang diberi kesempurnaan nikmat dengan kesehatan, pengetahuan dan apa-apa yang dipunyai tangan kanan saya. Anggaplah ia adalah musibah atas diriku karena suatu dosaku. Aku takut jika aku menceraikannya, maka akan datang musibah yang lebih besar dari dirinya. Saking sabarnya Syekh Abu Muhammad bin Abu Zaid ketika menghadapi istrinya yang kita lihat bahwa sikap istrinya sudah masuk ke perilaku nusyuz sebetulnya ya, sudah membangkang, tidak pernah melakukan hak-haknya suaminya. Kemudian apalagi selalu mengucapkan kata-kata kotor gitu. Tapi Abu Zaid selalu sabar. Dia menganggap bahwasanya mungkin ini musibah atas dosa-dosa aku gitu. Kemudian para ulama mengatakan perkara ini mengandung dalil bahwa tidak disukainya perceraian meskipun hukumnya boleh. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Inna Allah la yakrahu syai'an abahahu illa at-talaq wal akra. Inna Allah la yabghadul mi'a idzan tala'a. Sesungguhnya Allah tidak membenci sesuatu yang halal kecuali talak dan makan. Dan bahwa Allah sangat benci terhadap perut yang terisi kekenyangan. Makan di sini dalam arti bahwasannya makan yang berlebihan. Gitu ya. Allah itu sangat membenci talak perceraian. Gitu ya. Makanya kalau suami istri, ya kalau sudah bersuami istri itu sebetulnya ada saja masalahnya gitu. Maka satu sama lain sebetulnya harus bisa saling menjaga. Jangan sampai suami ketika nggak senang sama istrinya, gitu ya, dalam waktu yang sesaat, gitu,
Tiba-tiba suami langsung menceraikan. Kata Allah kan, sabar dulu. Bisa jadi apa yang tidak kamu senangi itu bisa mendatangkan kebaikan. Ada cerita tentang Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab itu dikenal sebagai orang yang sangat tegas. Ya, disegani pada masanya. Waktu itu ada seorang bernama Abu Zaid datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Zaid berniat untuk melaporkan perilaku buruk istrinya. Marah-marah gitu ya. Melaporkan perilaku buruk istrinya kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian ketika Abu Zaid baru sampai depan pintunya Umar bin Khattab, dia mendengar istrinya Sayyidina Umar ngomel-ngomel. Marah-marah sama Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tidak ngomong sama sekali. Ya, tidak berbicara sama sekali. Lalu kemudian kata Abu Zaid, adalah nggak jadi gitu ya. Akhirnya dia balik lagi. Kemudian belum jauh, Sayyidina Umar keluar. Ada apa? Pasti kamu kesini mau mengabarkan berita yang penting. Gitu. Tadinya kata Abu Zaid, saya mau menceritakan tentang perilaku buruk istri saya. Tapi ketika saya mendengar perilaku buruk istrimu, gitu ya, yang sebetulnya sama saja dengan istri saya, gitu. Kata Abu Zaid, saya nggak jadi nih mengurungkan niat saya untuk melaporkan. Gitu. Lalu kemudian Sayyidina Umar senyum-senyum lalu mengatakan, hai Abu Zaid, istriku ini adalah orang yang paling mulia bagiku. Dia yang telah melahirkan anak-anak, yang menyusui anak-anakku, mengurus rumah tangga, memasak makananku, gitu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ketika istriku melakukan perbuatan yang demikian, maka aku siap menanggung itu. Gitu. Lalu kata Abu Zaid, apakah aku juga harus melakukan hal yang sama? Harus sabar. Gitu. Diam aja kalau istri ngomel-ngomel gitu kan. Itu sudah tabiat seorang istri ya. Kalau lagi ngamut pasti ngomel-ngomel. Gitu. Terus kata Sayyidina Umar, lakukanlah apa yang saya lakukan. Gitu. Ketika istri mau marah-marah, diamlah. Gitu. Dengarkan saja keluhannya. Karena marahnya istri itu hanya sesaat saja. Nanti juga diam lagi, gitu ya. Baik lagi kok, gitu. Itulah Sayyidina Umar aja yang begitu tegasnya gitu ya, yang disegani oleh orang-orang pada masanya. Ternyata ketika dihadapkan kepada istrinya, Sayyidina Umar diam gitu ya. Istrinya Sayyidina Umar ketika marah-marah, ngomel-ngomel gitu kan, tapi Sayyidina Umar tetap sabar karena menghargai istrinya. Istrinya sudah berperilaku baik kepada Sayyidina Umar gitu ya, sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Sayyidina Umar juga ketika istrinya marah-marah, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, Sayyidina Umar tetap diam. Karena Sayyidina Umar menghargai pengorbanan seorang istri. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustazah mau bertanya. Itu Ustazah yang tadi yang ini, yang bagian sebelum slide yang ini. Masalah mahar mengambil mahar bagi istri yang nusyuz ya Ustazah. Itu tadi kan Ustazah, kalau kita lihat realita di masyarakat kita atau yang kebanyakan itu kan Ustazah, mahar itu biasanya kan udah nggak ada lagi ya Ustazah. Itu bagaimana ya Ustazah? Sedangkan di dalam hukum yang itu ada yang kalau istrinya nusyuz maka diambil semua mahar, dan jika seperti kasus yang tadi itu dikembalikan setengah agar istri itu mengembalikan setengah dari mahar yang telah diberikan. Itu bagaimana Ustazah?
Jadi gini ya, ini sebetulnya di ayat ini ya, fahishatin mubayyinah. Memang ada yang mengatakan di sini hanya perilaku zina saja. Jadi kalau misalkan si istrinya zina boleh mengambil mahar. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa fahishatin mubayyinah di sini juga termasuk nusyuz, gitu. Sifat membangkang istri. Jadi dalam keadaan nusyuz, ya, ketika si istri yang nusyuz, istrinya nusyuz membangkang kepada suaminya, lalu kemudian si suaminya menceraikan, gitu ya, menceraikan karena nusyuz ini. Nah, dalam keadaan seperti ini hukumnya suami boleh mengambil kembali maharnya. Terus gimana kalau tadi kata Syarifah, mahar itu kan biasanya sudah tidak ada, gitu. Atau biasanya kadang mahar yang sudah diberikan itu sudah, kalau dalam bentuk perhiasan ya, biasanya sudah dijual gitu kan ya, sudah diuangkan. Gitu. Maka bisa saja mahar yang dikembalikan kepada suaminya ini juga bisa dalam bentuk uang. Gitu. Syarifah. Satu lagi Ustazah boleh? Ya. Kalau suami yang seperti ini Ustazah, itu apakah ada konsekuensi dalam aturan syariat kita atau tidak ada Ustazah? Ini kan disengaja gitu Ustazah. Biar Gimana? istrinya ini kasusnya ini kan Ustazah, dia sengaja menggantung nasib istrinya agar si istri ini melakukan hulu. Apakah ada konsekuensi dalam hal ini Ustazah? Oke, ini sebetulnya pelarangan ya, pelarangan. Jadi ayat Al-Quran itu kan sebetulnya memang ada asbabun nuzulnya ya. Ada cerita kisah dari orang-orang jahiliyah dahulu yang memang melakukan hal itu. Jadi dulu itu sering orang-orang jahiliyah ya, sering menggantungkan nasib si istri. Tujuannya supaya apa? Supaya terjadi khulu gitu. Supaya si istrinya yang menceraikan. Gitu. Otomatis kalau khulu itu kan si istri harus ngasih uang atau ngasih beberapa barang yang berharga gitu kepada si suaminya, kan harus menebus diri atau menebus kepada suaminya. Nah, maka dalam hal ini Allah melarang gitu. Jadi nggak boleh nih si suami dengan sengaja menyusahkan istrinya atau menggantungkan nasib istrinya dengan tujuan tadi supaya maharnya kembali, mahar yang sudah diberikan atau harta yang sudah diberikan dikembalikan lagi kepada suami. Ini nggak boleh. Tapi ada pengecualian tadi. Kecuali dalam keadaan si istri melakukan zina. Atau tadi nusyuz. Membangkangnya memang sudah keterlaluan sekali, gitu ya. Jadi kan dikatakan bifahisyati mubayyinah. Mubayyinah, perbuatan keji yang nyata, menentangnya secara terang-terangan. Gitu. Nah, maka ini boleh mengambil kembali maharnya yang sudah diberikan. Tapi ini bukan berkenaan dengan itu tadi, dengan menggantung nasib. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau berkenaan dengan mahar itu, mahar yang mau diambil kembali, ini boleh hukumnya, tapi dalam keadaan si istri memang melakukan zina atau nusyuz. Dan Syarifah. Baik Ustazah, makasih Ustazah. Lagi? Minggu depan kan pertemuan ke-7 ya. Hak dan kewajiban suami istri ya. Siapa pemakan? Makalah siapa? Udah dibuat makalahnya, materinya? Masih proses pembuatan Ibu. Oke. Ini kan kemarin kita minggu kemarin kan libur ya. Jadi sebetulnya kurang satu pertemuan gitu. Jadi kalau misalkan hari Senin kita pertemuan ke-7 gitu ya, tentang hak kewajiban suami istri. Kemudian
Hari Jumatnya boleh? Jumatnya UTS? Boleh nggak? UTS-nya juga nanti cuma ada soal-soal gitu, soal-soal yang harus dikerjakan. Itu aja sih sebetulnya. Nggak perlu pakai Zoom. Apa? Hari Jumatnya UTS. Ya. Supaya nggak nambah jam lagi nantinya. Saya nggak ribet di akhir-akhir. Siap ya? Hari Jumat UTS ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.